Ya, jadi 3 kata yang kita sorot, kemenangan, Mesias, dan hamba. Lalu ada 4 bagian firman Tuhan yang akan kita baca untuk menjadi dasar daripada firman Tuhan mengenai kemenangan Mesias hamba. Yang bagian pertama Markus 10:45, Filipi 2 ayat 5-6, kemudian Matius 12 ayat 17-20, Kisah Rasul 4 ayat 27-31 ya sampai 31. Nanti jadinya ada 3 orang yang membacakan. Yang pertama saya minta Ci Syuchen tolong bacakan. Bu Syuchen tolong bacakan ya. Markus 10 ayat 45, Filipi 2 ayat 5-6. Ya, Markus 10:45. Kedengaran ya? Kedengaran. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2:6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ini kita baca ya ayat-ayat yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia datang untuk melayani ya, menjadi hamba. Kemudian Paulus menegaskan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya ya pada waktu datang ke dalam dunia menjalankan misi keselamatan. Dia yang sebenarnya setara dengan Allah, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan setiap pengikutnya pun hendaklah punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kemudian bagian selanjutnya kita baca Matius 12 ayat 17 sampai dengan 20. Saya minta bacakan Ci Hungming. Ci Hungming tolong bacakan. Matius 12 ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, di sini kita melihat Tuhan Yesus dinubuatkan ya dalam kitab Yesaya yang ditulis sekitar 700 tahun sebelum Tuhan datang ke dalam dunia. Ya, jadi 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan mengenai kedatangan seorang hamba Allah yang dipilih dan dikasihinya. Dia sengaja merendahkan dirinya untuk menjadi hamba yang melakukan apa yang dikehendaki Allah supaya dia menang ya, supaya dia menegakkan hukum Allah di bumi dan memberikan kemenangan kepada orang yang dilawatnya. Kemudian bagian yang terakhir kita baca Kisah Para Rasul 4:27-31. Saya minta Ibu Gyokcu silahkan bacakan. Ci Gyokcu. Ya. Filipi 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30:31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, di sini kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus sebagai hamba, lawannya itu luar biasa ya. Lawannya itu adalah orang-orang daripada pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, baik pemuka agama juga pemimpin politik gitu. Demikian juga murid-muridnya mengalami hal yang sama ya. Pada waktu mereka melayani sebagai hamba Tuhan, mereka juga mengalami lawan yang luar biasa juga ya, kaisar dan lain sebagainya, pejabat-pejabat penting. Tetapi kemudian kita lihat kemenangan, ya, kuasa kemenangan karena Tuhan yang diberitakannya adalah Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hidup. Nah, sekarang kita akan melihat ya 3 kata yang tadi saya katakan. Pertama kita akan melihat kata hamba. Ya, apa arti hamba atau budak pada masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi istilah pelayan atau manusia menjadikan sesamanya itu sebagai budak gitu ya, itu sudah ada sejak dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 12 ayat 16 ya. Di sana ada kata pelayan laki-laki memakai kata efet dan kemudian pelayan perempuan ya. Jadi raja memberikan para pelayan laki-laki dan pelayan perempuan kepada Abraham karena menginginkan Sarah gitu ya. Jadi sejak masa di kitab Kejadian pun perbudakan atau manusia memperlakukan sesamanya sebagai pelayan, sebagai pesuruh itu sudah ada. Kemudian dalam bahasa Yunani kata hamba itu memakai kata doulos. Artinya orang yang menjadi milik orang lain. Jadi dia bukan lagi milik diri sendiri tetapi milik orang lain. Jadi hampir dikatakan bahwa hamba itu dianggap benda ya yang dimiliki oleh orang lain. Seseorang bisa menjadi budak atau hamba itu penyebabnya apa? Ada 3 hal ya. Pertama itu kalau suatu bangsa kalah dalam perang. Kita lihat bangsa Israel kan pernah ya menjadi tawanan dan dijadikan budak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditawan dan menjadi budak daripada kerajaan Nebukadnezar atau kerajaan Babil. Kemudian kemiskinan. Karena hutang tidak bisa bayar karena kemiskinan, maka dirinya menjual diri sebagai budak. Ya, kita lihat dalam perumpamaan talenta juga ya. Jadi bisa dirinya, bisa anaknya, bisa istrinya dijual untuk membayar hutang. Kemarin saya cukup sedih juga ya pada waktu menyaksikan di TV begitu banyaknya orang-orang di Afghanistan itu berduyun-duyun untuk menjual ginjal. Karena mereka mau menjual ginjalnya satu itu untuk bayar hutang. Begitu ginjalnya dijual nggak terlalu mahal. Kalau nggak salah sekitar 50 jutaan ya. Kalau tidak salah itu pasaran umumnya itu sebenarnya 90 juta satu ginjal. Nah, mereka berduyun-duyun ya. Jadi yang muda yang memenuhi syarat itu menjual ginjalnya banyak sekali ya. Nah, kalau ini bukan hanya menjual ginjal, menjual dirinya gitu ya untuk dijadikan budak seumur hidupnya menjadi milik daripada tuannya. Kita lihat juga Filemon ya, dia juga menjadi budak dari Onesimus. Kemudian karena kejahatan diculik dan dijadikan budak. Tetapi ini kalau ketahuan maka yang memperbudak seseorang karena menculik itu akan dihukum berat ya. Nah, jadi meskipun perbudakan itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama Perjanjian Baru, tetapi ada undang-undang namanya Undang-Undang Hammurabi yang melindungi budak itu supaya meskipun budak masih ada hak-hak sebagai manusia yang dilindungi ya. Harga budak itu ada pasarannya. Zaman abad 3 sebelum Masehi katanya pasarannya 10 sampai 15 sikal. Lalu Yusuf tahun 1700 Masehi sebelum Masehi dijual 20 sikal oleh saudara-saudaranya ya untuk dijadikan budak dan akhirnya dibawa ke negeri Mesir jadi budak Potifar. Kemudian 15 sebelum Masehi harga budak itu 30 sikal, zaman Asyur 50 sikal. Tapi Tuhan Yesus dijual 30 keping perak ya. Harga murah seorang budak. Saya tadi coba menyelidiki 30 keping perak itu hampir sama dengan 30 sikal perak ya. Itu kira-kira kalau diuangkan berapa gitu ya. Kalau
diuangkannya dalam bentuk gaji. Kalau diuangkannya dalam bentuk di kurs itu kecil sekali nilainya ya. Kalau dalam bentuk gaji pada saat itu 30 keping perak itu sama dengan 4 bulan gaji atau 120 dinar. Upah satu hari itu 1 dinar untuk buruh biasa ya. Jadi Tuhan Yesus dijual hanya dengan 4 bulan gaji. Kalau saat ini di Jawa Barat saya cek gitu kan berapa upah minimum kerja itu sekitar 3,5 sampai 4 juta ya. Hitung aja yang paling besar 4 juta upah minimum di Jawa Barat. Jadi Tuhan Yesus itu dijual 4 kali 4 juta. 16 juta. Ya, harga seorang budak. Jadi di sana kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan memang sebagai hamba gitu oleh musuh-musuhnya sebagai budak. Lalu petani miskin yang membayar hutang pertanian menjadi budak itu 6 tahun ya. Kemudian tahun ke-7 harus dibebaskan oleh tuannya. Tapi kalau tuannya jahat suka ditangkap lagi gitu ya. Harus dibebaskan, bahkan harus diberikan persediaan secukupnya untuk memulai hidup baru. Jadi kalau hukum itu melindungi ya. Kemudian kalau orang menjual diri jadi budak bukan karena hutang, dia dibebaskannya itu pada tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun ke-50. Jadi tahun ke-50 itu tahun pembebasan. Kita suka nyanyi ya. Ini tahun pembebasan, tahun pembebasan. Itu tahun sukacita bagi para budak karena mereka dibebaskan pada tahun Yobel. Nah, tapi mereka bisa sebelum tahun Yobel bebas asal ada yang menebus familinya, saudaranya gitu atau dirinya gitu ya. Tapi kalau dirinya mah hampir nggak mungkin karena pada waktu dia menjual dia pasti karena miskin gitu ya. Jadi biasanya saudaranya seperti dalam kasus Boas gitu kan, Boas itu harus menebus family-nya gitu kan. Nah, jadi pada tahun Yobel itu tahun pembebasan, namun budak-budak yang merasakan tuannya itu sudah baik gitu ya, apalagi kalau dia tadinya belum menikah, kemudian sesudah jadi budak, dia dinikahkan sama tuannya, dikasih istri, maka kalau tahun Yobel dia bebas, istrinya nggak boleh dibawa. Nah, kalau dia udah cinta, dia terpaksa tetap jadi budak gitu ya di rumah tuannya, karena supaya bisa bersatu dengan istrinya. Tapi kalau dia memang menjual diri jadi budak itu bersama-sama dengan istrinya, maka tahun Yobel bisa dibebaskan juga bersama-sama istrinya gitu ya. Dan ada yang merasakan tuannya itu baik, dia juga tidak tahu lagi, udah 49 tahun jadi budak, mau memulai hidupnya bagaimana dia tidak tahu, lalu akhirnya dia dengan kerelaannya menjadi budak, tetap menjadi budak dari tuannya gitu, tapi dengan kerelaan hati ya. Nah, relasi tuan dan budak itu ada 2 macam, ada tuan yang kejam, ada tuan yang penuh kasih dan kepercayaan. Nggak beda jauh sama sekarang ya. Kalau kita punya asisten rumah tangga, pembantu gitu ya. Ada yang relasinya itu kasih, kepercayaan, ada juga yang rada-rada bengis gitu ke pembantu. Nah, di sini kita lihat ya, contohnya Yusuf. Yusuf itu relasi dengan Potifar itu tadinya ya sebelum difitnah oleh istrinya penuh dengan kasih dan kepercayaan. Jadi seorang budak itu bisa punya jabatan yang penting sebagai penguasa dari seisi rumah tangganya gitu ya, diserahkan kepada si hambanya untuk mengurus, untuk mengelola kalau dia diberikan kepercayaan. Kita lihat juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga sama raja-raja kan diberikan jabatan yang tinggi karena pekerjaannya baik. Jadi meskipun dia budak, kalau pekerjaannya baik dan tuannya melihat kebaikan itu akan diberikan jabatan dan pekerjaan yang cukup enak gitu. Nah, sekarang kita ngelihat yang disorot daripada seorang budak itu adalah sifatnya harus penuh dengan ketaatan ya. Kita akan melihat satu gambaran di dalam kitab Yesaya pasal 50 mengenai bagaimana seorang budak itu sifat yang paling utama itu dia harus taat, sehingga dikatakan harus memiliki lidah dan telinga seorang murid. Dia harus punya telinga seorang murid, artinya benar-benar menyimak apa yang menjadi kemauan dan perintah daripada tuannya. Lalu kemudian dia memiliki lidah seorang murid, bagaimana dia bisa mengajarkan, meneruskan apa yang menjadi kemauan dan perintah tuannya itu dalam perilaku, dalam kehidupannya, atau kepada bawahan-bawahannya kalau dia budak yang diangkat punya kedudukan untuk membawahi yang lain gitu ya. Jadi
Yang paling utama dari seorang hamba itu adalah taat. Mendengar, mengajarkan, dan mentaati perintah Sang Tuan. Itu di dalam Yesaya 50 ayat 4-11 ya. Jadi bagaikan seorang murid yang harus meniru dan meneladani ya perintah dan pengajaran sang guru gitu kan, digugu dan ditiru gitu. Apa yang diperintahkan atau diajarkan sang guru, demikianlah seorang budak atau seorang hamba. Nah, sekarang lihat hal yang berikutnya, siapakah yang dimaksud hamba Tuhan? Ya, karena kita lihat tadi ada beberapa yang disebut hamba Tuhan. Yang pertama, Mesias yang dijanjikan, yang seperti tadi udah kita baca ya, nubuat di dalam kitab Yesaya, bahwa Mesias yang dijanjikan yang akan jadi juru selamat untuk melepaskan bangsa Israel dan semua bangsa-bangsa diberikan keselamatan dari Allah, itu adalah disebutnya hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, umat Allah atau umat Israel pun sering disebut hamba. Ya. Dan yang ketiga adalah pelayan atau murid-murid Tuhan di dalam perjanjian baru pun seperti tadi Petrus ya dan murid-murid disebut hamba Tuhan juga. Jadi pada prinsipnya hamba Tuhan itu adalah penyembah kepada Tuhan, ya, yang taat dan menyembah kepada Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Nah, ini ada contoh ya bagaimana di dalam kehidupan manusia biasa pun seseorang itu bisa menjadi pemimpin yang hamba dan mendapatkan satu penghargaan ya, kalau boleh dikatakan satu kemenangan di mana meskipun dia tidak kaya gitu kan, tapi dia menjadi seorang pemimpin yang akan dikenang ya, menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya karena dia memberikan teladan yang akan diingat orang seumur hidupnya. Ada beberapa pemimpin sebenarnya ya, Nelson Mandela, ada Paus juga, ada bekas pastor juga yang pernah menjadi presiden gitu. Tetapi saya memilih ini ya, Presiden Uruguay José Mujica. Dia punya gaji besar, tapi dia waktu masih menjabat presiden, dia lebih memilih hidup sederhana ya. Dia menyumbangkan 90% gajinya untuk membantu kehidupan sosial dari rakyatnya. Kemudian dia tidak tinggal di istana presiden super mewah, namun di rumah yang sederhana. Dia punya mobilnya itu mobil dinas yang cukup tua gitu ya, Volkswagen tahun 1987 serta motor Vespa yang jadul. Dalam kesederhanaannya ini dia menjadi presiden yang dikenang ya, presiden yang benar-benar mementingkan menghambakan pejabat yang melayani gitu ya, pejabat yang menghambakan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu ada beberapa presiden ya, di Bolivia juga pernah ada, di Iran juga pernah ada gitu ya. Pejabat-pejabat yang tidak mau mengambil gajinya, ada yang menyumbangkan gajinya 50% lebih sampai 90% untuk kesejahteraan rakyatnya, dan dia hidup dalam kemiskinan. Sesudah jadi presiden pun dia punya rumahnya itu tidak lebih dari 200 meter persegi ya. Jadi tetap miskin, tetap sederhana gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat hal yang selanjutnya, bukti kehambaan Yesus sang Mesias ya. Apakah Tuhan Yesus memang Mesias yang hamba? Kita lihat saja dari kelahirannya ya. Dia lahir di kota kecil Bethlehem, sehingga dikatakan suka dibully gitu ya. Mana ada pemimpin lahir di kota kecil Bethlehem gitu. Dia bukan lahir di istana. Orang Majus pada waktu melihat bintang dan tahu ini ada seorang raja, seorang yang akan jadi raja baru lahir, nyarinya ke istana ya, karena secara logika biasanya penguasa itu tinggal di istana. Tapi kita lihat Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan dia memang Mesias hamba ya. Dia lahir di kota kecil Bethlehem, kemudian yang sunyi senyap ya. Pada waktu saya ke Israel, Bethlehem itu sunyi senyap, masih kaya dengan bintang-bintang di langitnya gitu ya. Nah, dia lahir juga di palungan ya, bukan di rumah sakit yang besar, bukan di rumah yang mewah ya. Lalu orang tuanya juga sederhana, tukang kayu. Ini juga sering jadi olok-olokan. Masakan seorang yang akan jadi raja, seorang yang akan jadi pemimpin gitu kan, orang tuanya hanya tukang kayu. Nah, kita lihat ya, Jokowi juga berasal dari
pengrajin mebel gitu ya, pengusaha mebel. Nah, kemudian mimbar Tuhan. Mimbarnya juga bukan mimbar politik yang dimana orang mengangkat dia menjadi pejabat politikus yang bergengsi gitu ya. Tapi dia menjadi orang yang punya mimbar sendiri dengan rajin, dia belusukan ke Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem. Di mana ada kesempatan dia mengajarkan hal-hal pengajaran mengenai kerajaan Allah yang kadang-kadang orang sulit mengerti, tetapi karena dia adalah guru agung, dengan sederhana, dengan perumpamaan-perumpamaan alam, dia akhirnya bisa menggambarkan ya pelajaran-pelajaran rohani, hal-hal surgawi untuk bisa dicerna oleh manusia ya yang dimensinya beda dengan dimensi Allah ya. Nah, kemudian pengikutnya kita lihat juga pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang sederhana. Nelayan, kita tahu pada waktu diberitakan pertama juga kelahirannya kepada gembala-gembala di padang gitu ya. Meskipun ada seperti Nikodemus yang memiliki jabatan sebagai pemuka agama juga gitu ya, yang menjadi pengikut, tetapi kebanyakan kalau yang orang-orang besar itu mengikutinya diam-diam, takut gitu ya, karena kalau menjadi pengikut Tuhan, mereka juga akan dibully dan dimusuhi sama rekan-rekannya. Jadi kebanyakan orang-orang sederhana. Lalu kematiannya kita lihat di kayu salib. Kematian dari seorang penjahat besar yang biasanya disalibkan. Dan Tuhan yang Maha Suci, yang oleh Gubernur Pilatus sudah diputuskan tidak ada salahnya meskipun dicari gitu ya. Tidak ada salahnya, tidak ada kitab undang-undang yang bisa memvonis kejahatan Tuhan Yesus. Tetapi musuh-musuhnya tetap ingin Tuhan Yesus dihukum dan mati lewat penghinaan yang paling besar, yaitu hukuman salib. Satu hukuman untuk penjahat yang super besar dosanya sehingga tidak bisa diampuni gitu ya. Nah, ini. Selanjutnya ya kita lihat ya, meskipun Tuhan Yesus itu datang sebagai Mesias hamba gitu kan, hidup sebagai hamba sehingga dikatakan serigala punya sarang, punya lubang, burung di udara punya sarang, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku ya. Seringkali penolakan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita lihat bahwa dia hamba tapi dia menang. Kita lihat bahwa Yesus menggenapi seluruh nubuat perjanjian lama mengenai kedatangan Mesias pertama. Di dalam perjanjian lama itu ada 65 ayat ya yang menubuatkan kelahiran sampai kematian daripada Sang Mesias, dan itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang bisa cocok jadi Mesias selain Tuhan Yesus ya, karena 65 ayat bukan secara kebetulan. Kalau 1-2 ayat yang cocok gitu, yang lainnya nggak cocok ya mungkin Tuhan bukan Mesias gitu. Tapi ini 65 ayat. Meskipun orang Yahudi sendiri banyak yang tidak percaya ya, yang menolak bahwa Yesus itu Mesias. Mereka bahkan ada yang berpendapat orang Kristen itu orang yang bodoh gitu ya, yang percaya Yesus Mesias karena mereka sendiri nggak percaya. Mereka masih menantikan Mesias yang gagah berani gitu ya, bukan Mesias hamba, Mesias yang akan menolong Israel menang melawan musuh-musuhnya. Itu yang mereka nantikan. Tetapi saat ini sudah banyak juga di antara orang Yahudi yang akhirnya percaya menjadi pengikut Kristus ya, sebagaimana nubuat dari Wahyu bahwa sisa orang Israel itu 144.000 gitu ya, itu akan menjadi umat yang kudus yang akhirnya percaya kepada Yesus, sehingga itu yang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Karena Tuhan Yesus kedua kali itu akan turun di bumi Israel gitu ya. Nah, kita lihat ketaatan sebagai hamba Allah sampai mati di kayu salib. Ini adalah kemenangannya ya. Kalau Adam dan Hawa gagal dalam ketaatan yang begitu mudah, cuma dilarang jangan makan satu pohon. Bukan seluruh pohon, jangan makan satu pohon di antara seluruh pohon yang ada di Taman Eden. Dia gagal taat ya karena kesombongan. Tuhan Yesus sebaliknya. Dia Allah, punya kuasa setara gitu ya. Lalu dia dihina, dicambuk dan lain sebagainya sampai harus mati di kayu salib. Kalau dia bisa menyuruh orang bangkit dari kematian dengan satu kata, meneduhkan angin ribut dengan satu kata, maka Tuhan Yesus sebenarnya bisa dengan satu kata membunuh semua lawan-lawan yang menyalibkan dia. Ya,
hai semua orang yang menyalibkan atau di hadapanku matilah, maka semua akan mati. Tapi Tuhan harus bergumul di kayu salib di Getsemani sebelum disalibkan untuk dia itu taat, tidak melawan, tidak menggunakan kuasanya, tidak menggunakan kehebatannya, tetapi benar-benar taat menggenapi nubuat bahwa dia harus menjadi hamba Allah yang menjalankan misi Allah, menyelamatkan manusia supaya bisa kembali kepada Allah, ya, yaitu manusia harus disucikan, manusia harus didamaikan dengan Allah lewat pengorbanan darahnya, gitu ya, lewat pengorbanan darah, penyucian darah, bukan lagi darah domba seperti di bait Allah, tapi darah Tuhan Yesus, ya, yang langsung naik ke surga untuk menghapus dosa isi dunia, gitu. Jadi Tuhan Yesus adalah Adam kedua. Kalau dulu karena Adam pertama semua manusia jatuh dalam dosa dan dihukum binasa, maka lewat ketaatan Tuhan Yesus, Adam kedua, semua manusia yang percaya itu dihisapkan sebagai orang yang diampuni, disucikan, dibenarkan untuk bisa layak kembali hidup kekal. Kalau tanpa ketaatan Tuhan Yesus sebagai hamba, mati di kayu salib, maka semua orang tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Semuanya akan binasa masuk dalam alam maut. Ini ya kemenangan yang Tuhan berikan, ketaatannya sebagai hamba yang rela mengosongkan diri untuk tidak melawan, mati di kayu salib. Baru-baru ini beredar ya di WA bahwa tongkat yang dipakai untuk memberikan anggur pada waktu Tuhan Yesus haus itu adalah tongkat untuk istilahnya cebok ya, tongkat untuk cebok kebiasaan pada waktu itu katanya. Kalau tuan-tuan itu BAB gitu ya, di ceboknya itu pakai tongkat yang ujungnya itu seperti busa. Tapi saya baca di Alkitab tongkat yang Tuhan Yesus, jangan ngebayangin tongkat Tuhan Yesus itu ya, bukan ya, terdiri dari bunga karang yang kemudian dipakaikan, ditancapkan ke tiang seperti gantar gitu ya, seperti tiang yang akhirnya bisa sampai ke mulut Tuhan Yesus. Nah, itu satu hal yang menggambarkan sebetulnya memang penghinaan, olok-olokan dari manusia yang luar biasa sekali ya pada saat itu, dari prajurit-prajurit, dari pemuka-pemuka agama pada saat Tuhan Yesus disalib, bukan hanya fisik tapi secara mental pun Tuhan dihina, tapi Tuhan tidak berontak ya, dia tetap taat sampai selesai tugasnya menjalankan misi keselamatan buat kita. Nah, kemuliaan, kuasa, kebangkitan, dan karakter ilahi terpancar dalam diri Tuhan Yesus dan murid-muridnya sepanjang zaman. Jadi kita lihat bahwa dia adalah Mesias hamba, tapi dia menang. Karena meskipun dia dihina, meskipun dia disalib gitu ya, kemuliaannya itu terpancar. Mulai dari kelahirannya, meskipun dia lahirnya di kandang domba, kita lihat ya, malaikat memberitakan langit menjadi terang, keajaiban terjadi gitu kan. Kemudian dia punya kuasa, dia punya kemampuan memberikan mujizat-mujizat yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia sampai membangkitkan orang mati, dan dia juga bangkit dari kubur gitu. Semua karakter ilahi terpancar dalam diri Tuhan. Dan kemudian dalam diri murid-muridnya juga yang diperintahkan untuk menjadi murid-murid yang melayani seperti dia, juga terpancar kemuliaan Tuhan ya sepanjang zaman sampai saat ini gereja berdiri meskipun mengalami berbagai masalah, tantangan, dan penganiayaan. Lalu kemenangan yang berikutnya adalah dia akan menggenapi 259 nubuat tentang kedatangannya kedua. Jadi tadi kedatangan pertama itu masih sifatnya puluhan nubuat ya digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ada 259 ayat dan dia akan menggenapinya secara pasti ya. Kedatangan pertamanya aja digenapi, kedatangan kedua pun kita bisa percaya itu akan digenapi. Dia akan datang bukan lagi sebagai bayi yang lahir di kandang domba hina, tapi dia akan datang sebagai Mesias, penguasa yang sudah menyatakan kemenangannya. Ya, Tuhan sebelum berangkat ke surga dia katakan segala kuasa di bumi dan di surga itu ada pada dia. Kita lihat ya penguasa-penguasa dunia saat ini, negara-negara adikuasa saat ini ya, tidak ada satu hal pun yang membuat kemanusiaan dan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Ya, kesombongan, keegoisan membuat perang, pembunuhan, pembinasaan dan lain sebagainya, dan itu akan berlangsung sampai akhir zaman, sampai akhirnya Tuhan enek istilahnya gitu ya. Tuhan Yesus melihat kejahatan yang luar biasa dari penguasa-penguasa dunia ini dan dia harus
hadir sebagai raja di atas segala raja yang akan memerintah bumi ya, dan yang kemudian akan mengakhiri langit dan bumi yang lama serta memberikan satu kerajaan Allah yang hadir di bumi gitu ya. Jadi dia adalah Mesias yang akan datang dengan segala kemuliaannya, di mana semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Dia benar-benar Tuhan dan Raja. Kalau dulu disalib, sebagian orang mengaku dia adalah Tuhan, anak Allah, maka nanti pada waktu dia datang kembali sebagai Mesias, semua lutut dan semua lidah, baik musuh-musuh ataupun orang percaya gitu ya, mereka semua akan melihat ada satu keilahian yang bukan manusiawi gitu ya, bahwa dia adalah benar-benar Mesias yang ilahi, yang layak disembah dan memerintah dengan damai untuk bumi yang sudah semakin bobrok gitu ya. Nah, nanti silahkan sharingkan ya pengajaran dan teladan kehambaan dari Tuhan Yesus yang pernah Anda praktekkan dalam hidup meskipun sulit. Nggak gampang ya untuk kita meneladani, mengosongkan diri, apalagi kalau kita memang di usia yang sudah jadi ibu, udah jadi nenek gitu ya, apalagi sudah mapan, sudah penuh dengan keberhasilan, untuk kita bisa mengosongkan diri, merendahkan diri, melayani, atau mengalah itu nggak gampang ya. Saya sendiri kadang-kadang dengan anak juga ribut gitu ya. Kalau pada waktu saya merasa ini anak tuh udah keterlaluan, misalnya nendang berkali-kali dan lain sebagainya, saya merasa bahwa saya itu lebih sebagai orang tua, sebagai ibu gitu kan, bisa melawan dan lain sebagainya gitu. Jadi sulit ya menaklukkan diri sebagai hamba itu, dalam arti kalau kita sudah memiliki kekuasaan, kita sudah memiliki power, lalu kita diperlakukan tidak adil gitu kan, itu pasti ada pemberontakan ya. Jadi silahkan nanti di-sharingkan ya kalau pernah mengalami hal tersebut. Kemudian yang kedua, apakah melayani Tuhan harus selalu menyangkal diri dan memikul salib? Ya, sehingga murid-muridnya banyak yang meninggalkan Tuhan pada waktu sebelum Tuhan bangkit. Dia katakan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikut dia, murid dia, kalau tidak menyangkal diri dan memikul salib. Karena pada dasarnya manusia itu egois ya, pada dasarnya manusia itu harus melawan sifat turunan dari Adam Hawa, yaitu sombong ya. Dan kita harus menyangkal diri untuk bisa menjadi seperti Yesus, mengosongkan diri dan melayani. Nggak ada seorang pun yang mau jadi hamba, semua orang ingin jadi tuan dan nyonya ya. Saya kenapa tidak pernah lagi pakai asisten rumah tangga ya, karena pada waktu anak saya balita beberapa kali memakai asisten rumah tangga, meskipun saya selalu memperlakukan mereka sebagai teman gitu kan, bisa curhat dan lain sebagainya, tapi di depan saya itu mereka tidak mengungkapkan kesedihannya. Namun pada waktu saya ke kamarnya, saya lihat catatan-catatannya gitu kan, mereka itu selalu menulis, ada yang menulis puisi, ada yang menulis surat gitu kan, bahwa mereka itu sebetulnya sangat sedih sekali dan merasa sebagai orang yang gagal karena harus hidup sebagai pembantu rumah tangga. Ya, jadi nggak ada seorang pun sebenarnya yang mau menjadi pelayan. Ya, semua ingin jadi tuan atau nyonya. Tetapi kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita bukan pelayan siapapun, kita milik Tuhan. Kalau kita mau menghambakan diri, melayani karena kita tunduk kepada Allah, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Pada waktu kita mau memberikan diri kita karena kita sudah ditebus, sudah dibebaskan oleh Tuhan dari segala belenggu dosa gitu ya, maka sekarang kita memakai anggota tubuh kita itu untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kita itu adalah budak dari jalan hidup dan kebenaran, bukan budak dosa lagi. Kalau kita mau menyangkal diri dan memikul salib, berarti kita sedang mau memakai hidup kita itu untuk menjadi hamba dari hamba merdeka gitu ya, yang dengan rela menaklukkan diri untuk menjalani satu kehidupan yang menuju pada kehidupan dan kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Ya, nanti silakan di-share-kan ya.